Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam agama Islam, salah satu hal yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala adalah diberikan kenikmatan yang terbesar oleh Allah taala. Dan perlu untuk kita memahami bersama bahwa nikmat terbesar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki surganya tidak hanya sekedar dimasukkan ke dalam surganya, tetapi ada nikmat terbesar. Ada nikmat terbesar yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. An-nadhru ila wajhillah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahas tentang hal ini, ibadallah rahimakumullah. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala ketika kita membuka Al-Qur'an adalah surah Al-Qiyamah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari itu wajah-wajah mereka dalam keadaan berseri-seri, wajah-wajah mereka dalam keadaan bercahaya. Kenapa ibadallah rahimakumullah? Ila rabbiha nadhira. Karena mereka diperkenankan untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ibadallah rahimakumullah, dari ayat ini ulama kita menyimpulkan bahwa salah satu kenikmatan yang akan didapatkan oleh seorang hamba adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara bersama para sahabatnya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qol, kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panadzara ilal qamar lailatul badri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang bulan purnama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian wahai para sahabatku akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian memandang bulan purnama ini. Sebagaimana kalian memandang bulan purnama ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Suhaib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza dakhala ahlul jannah al jannah, ketika penduduk surga telah memasuki surga, yaqulullahu tabaraka wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu kepadanya, turidu syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu yang lebih wahai hambaku? Kemudian para penduduk surga mengatakan, alam tubayyit wujuhana, bukankah engkau ya Allah telah memberikan cahaya pada wajah kami? Alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar, bukankah engkau ya Allah telah memasukkan kami ke dalam surgamu dan engkau telah menyelamatkan kami dari nerakamu? Kemudian apa yang terjadi? Fayakshiful hijab pama'utu syai'an ahabba ilaihim min nadhari ila rabbihim. Kemudian hijabnya dibuka dan tidak ada nikmat yang paling besar yang akan didapatkan oleh seorang hamba di dalam surganya melebihi memandang
wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya kemudian, ibadallah rahimakumullah, siapa yang diberikan kesempatan? Siapa yang diberikan kesempatan untuk memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, perlu kita untuk memahami bahwa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis tentang memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya di dalam surah Yunus ayat 26. Surah Yunus ayat ke-26, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Buat orang-orang yang mengamalkan al-husna, buat orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan akan mendapatkan al-husna. Apa itu al-husna? Nama lain daripada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dimasukkan ke dalam surganya. Wa ziyadah. Dan mereka juga akan mendapatkan tambahan. Mereka juga akan mendapatkan tambahan. Nah, saat itu para sahabat ingin mengetahui apa sebenarnya tambahan yang akan mereka dapatkan ketika mereka memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini, ibadallah rahimakumullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sabdanya, idza dakhala ahlul jannah al jannah, ketika para penduduk surga telah memasuki surga, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, turidu syai'an azidukum. Apakah kalian ingin sesuatu yang lebih, maka aku akan menambahkannya. Nah, inilah orang-orang yang akan melakukan setiap kebaikan-kebaikan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diberikan kesempatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ibadallah rahimakumullah kultum kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesempatan untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kita kesempatan untuk memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu hal yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa salah satu tempat diterimanya doa adalah as-shaim hina yuftir. As-shaim hina yuftir, orang yang berpuasa ketika mereka berbuka. Ini merupakan salah satu tempat diterimanya doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dhahabadz dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dan juga kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan wabah yang telah menimpa negeri kita tercinta segera Allah subhanahu wa ta'ala angkat, dan kita melaksanakan ibadah Ramadan dalam keadaan sejuk, dalam keadaan damai. Dan saya juga sampaikan kepada ibadallah rahimakumullah, mari kita senantiasa mengikuti himbauan pemerintah dan juga kita mengikuti himbauan para ulama kita, karena bagaimanapun itulah salah satu hal yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan di dalam Al-Quran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa wasiatkan kepada kita. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.